Ya, aksi saling serang antara Israel dan Hizbullah merupakan konflik yang telah berlangsung lama, dipicu oleh berbagai faktor politik, militer, dan ideologis. Ketegangan seringkali meningkat akibat serangan roket, serangan udara, dan pertempuran di perbatasan Lebanon dan Israel. Lantas sejak kapan sebenarnya konflik antara Israel dan Hizbullah ini terjadi? Apa pemicunya serta apa dampak ke depannya? Langsung saja kita akan bahas dalam Waspada, Lebanon bisa jadi Gaza kedua. Kita lihat slide yang pertama. Iya, konflik antara Israel dan Hizbullah ini mulai memanas setelah pendirian Hizbullah pada awal 1980-an, terutama setelah invasi Israel ke Lebanon pada 1982. Perang Lebanon pertama pada tahun 1982 ini menjadi titik awal ketegangan yang terus berlanjut. Israel melancarkan operasi Peace for Galilee untuk mengusir Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dari Lebanon. Sejak saat itu Hizbullah muncul sebagai kelompok perlawanan yang menentang kehadiran Israel di Lebanon. Konflik ini mencapai puncaknya pada Perang Lebanon kedua pada tahun 2006. Ini kalau kita lihat, ya, di mana itu terjadi pertempuran intensif selama sebulan. Sejak itu meskipun ada periode tenang, insiden sporadis dan serangan saling balas tetap terjadi, memperpanjang ketegangan antara kedua pihak hingga saat ini. Baru-baru ini kelompok Hizbullah mengatakan pasukannya telah melancarkan serangan roket terhadap posisi artileri Israel pada Rabu 18 September lalu. Serangan ini menjadi yang pertama dilancarkan Hizbullah sejak ledakan massal ribuan unit pager atau penyerta yang terjadi di berbagai wilayah Lebanon atau walkie-talkie ya. Selain itu, pada Senin kemarin Israel melancarkan serangan udara di perbatasan Lebanon. Ini menewaskan 558 orang. Hal ini menyusul insiden di mana pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh Hizbullah meledak, menewaskan 39 orang, serta serangan roket selama berbulan-bulan oleh kelompok milisi Lebanon itu terhadap permukiman Israel. Hizbullah telah bersumpah untuk membalas Israel atas serangan-serangan di wilayah Lebanon. Lantas apa pemicu dari perang ini? Kita akan cari tahu faktanya di slide berikutnya. Ya, pemicu perang Israel dan Hizbullah ini mengatakan bahwa mereka menyerang Hizbullah agar dapat mengembalikan warganya yang mengungsi ke utara. Pada Rabu kemarin, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan pengerahan kembali pasukan sumber daya dan juga energi ke wilayah utara dan Hizbullah saat perang memasuki fase baru yang tampaknya menyiratkan bahwa perang di Gaza ini telah berakhir. Menurut Gallant, ini adalah bagian dari upaya untuk memulangkan 65.000 warga Israel yang telah diperintahkannya untuk dievakuasi pada hari-hari awal konflik untuk mengantisipasi serangan Hizbullah terhadap rumah-rumah mereka di dekat perbatasan Lebanon. Serangan besar Hizbullah ini tidak pernah terjadi, tetapi Israel dan Hizbullah telah mempertahankan baku tembak yang stabil di perbatasan selatan Lebanon sejak Oktober 2023. Hizbullah telah berjanji untuk terus menyerang hingga Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan sekutu kelompok Hamas di Gaza. Juru bicara militer Israel tidak mengesampingkan kemungkinan invasi darat ke Lebanon dengan mengatakan akan melakukan apapun yang diperlukan atau untuk membawa pulang semua warga negara ke perbatasan utara dengan selamat. Nah, saling serang ini sangat berbahaya sebab aliansi Israel dan Hizbullah ini dapat menarik negara lain untuk terseret dalam pusaran konflik. Sekutu Israel Amerika Serikat mengumumkan akan mengerahkan pasukan tambahan ke daerah tersebut tanpa menyebutkan berapa banyak dan untuk tujuan apa. Saat ini Amerika Serikat memiliki sekitar 40.000 tentara di wilayah tersebut. Lantas sudah berapa banyak korban jiwa dalam konflik yang sedang terjadi hingga saat ini? Kita lihat slide berikutnya. Ya, korban jiwa akibat serangan besar-besaran Israel di Lebanon terus bertambah. Otoritas Lebanon mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat bombardir Israel meningkat menjadi 588 orang, termasuk 50 anak-anak. Dan kita lihat juga ini merupakan pertempuran paling mematikan sejak Hizbullah dan Israel berperang pada tahun 2006. Akibat serangan besar-besaran ini, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Kita baca sama-sama pernyataan dari Menteri Kesehatan Lebanon, ini Firas Abiad. Sejauh ini Kementerian Kesehatan telah mencatat 588 kematian, dan termasuk 50 anak-anak dan 94 wanita. Nah, Firas menambahkan nih, bahwa sebagian besar tidak semua dari mereka yang tewas dalam serangan kemarin adalah orang-orang tidak memiliki senjata di rumah mereka. Mengutip dari Reuters, Menteri Lebanon Nasir Yassin menuturkan bahwa sebanyak 89 pusat penampungan yang dibangun di sekolah-sekolah dan semacam ini telah diaktifkan dengan kapasitas lebih dari 26.000 warga sipil melarikan diri dari kekejaman Israel. Angkatan Udara Israel menyebut pasukannya melancarkan sekitar 650 misi serangan dalam 24 jam terakhir,
menyerang lebih dari 1.100 target dengan menggunakan lebih dari 1.400 amunisi. Tel Aviv mengklaim serangannya mengenai gedung, kendaraan, dan juga lokasi penyimpanan senjata. Jadi dengan adanya konflik yang tak berkesudahan ini, sampai-sampai PBB mengatakan ya bahwa perang ini calon Gaza baru. Kita lihat slide berikutnya. Ya, Dewan Keamanan PBB mengatakan akan mengadakan pertemuan rapat darurat mengenai krisis di New York. Kepala PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa situasinya kritis. Kita baca sama-sama dari pernyataan Antonio Guterres. Gitu. Kita semua harus waspada dengan eskalasi ini. Lebanon berada di ambang kehancuran. Dan kalau misalkan kita lihat, Benjamin Netanyahu juga mengatakan nih, Perdana Menterinya Netanyahu telah memerintahkan pasukan Israel untuk melanjutkan pertempuran dengan kekuatan penuh dengan rencana yang telah disusun. Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB mengatakan 90.000 orang telah mengungsi di Lebanon, di mana di antara mereka sempat mengungsi sejak Oktober dan kembali mengungsi kedua kalinya saat ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji ya bahwa operasi militer terhadap Hizbullah tidak akan berhenti sampai penduduk utara yang mengungsi akibat bentrokan lintas perbatasan dapat kembali ke rumah mereka dengan aman. Netanyahu juga membantah telah merespon usulan Amerika Serikat dan sekutu untuk menerapkan gencatan senjata di Lebanon menyusul peperangannya melawan milisi Hizbullah yang makin sengit. Ya, jadi melalui kantor PM Israel, Netanyahu justru menyerukan militer untuk terus bertempur dengan kekuatan penuh di Lebanon. Tadi kita sudah baca sama-sama ya. Dan Netanyahu juga membantah ya telah menerima usulan Amerika Serikat dan 10 negara lainnya untuk menerapkan gencatan senjata di perbatasan dengan Lebanon selama 21 hari. Seruan ini tertuang dalam pernyataan bersama usai 11 negara tersebut menggelar rapat selama 48 jam terakhir di sela-sela rangkaian sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. 11 negara ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, lalu ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Qatar. Nah, dengan adanya perang terus-menerus ini, ekonomi Israel diproyeksikan juga akan terancam. Kita lihat slide berikutnya. Ya, sebelum ketegangan antara kedua belah pihak pecah, aliran dana yang keluar dari Israel terus mengalami penambahan. Antara bulan Mei hingga Juli, aliran dana keluar dari bank-bank Israel ke lembaga-lembaga asing meningkat 2 kali lipat daripada periode yang sama tahun lalu menjadi 2 miliar US dollar atau setara dengan 30 triliun rupiah. Hal ini membuat pembuat kebijakan ekonomi negara lebih khawatir sebab ekonomi masuk pada masa perang, ini pemerintah harus mendanai angkatan persenjataannya seringkali melalui pengeluaran defisit sambil memastikannya tetap cukup kuat untuk melunasi utangnya saat perdamaian tiba. Pemerintah Israel tidak membantu keadaan pada bulan Maret ketika angkatan bersenjata berharap gencatan senjata pada bulan Juli. Ini para jenderal memperkirakan mereka akan membutuhkan 60 miliar shekel atau 241 triliun rupiah atau sekitar 3% dari PDB nasional. Namun saat ini pertempuran terus berkecamuk yang memicu perkiraan defisit. Lembaga pemerintah juga mulai gelisah, kita sebut saja Fitch and Moody's mengatakan ya bahwa mereka mungkin akan menurunkan peringkat Israel lagi setelah melakukannya sekali tahun ini. Kita lihat dari The Economist, jadi defisit sekarang diperkirakan mencapai 8,1% dari PDB tahun ini, hampir 3 kali lipat dari yang diantisipasi sebelum perang. Jadi dengan permusuhan yang akan menyebarkan lebih jauh, kemungkinan akan semakin melebar. Ya, kalau kita lihat memang persoalan ini juga timbul dari Menteri Keuangan Israel saat ini, Bezalel Smotrich. Ini figur sayap kanan yang juga seorang pemukim tepi barat. Pihaknya diketahui belum bertekad untuk menghentikan peperangan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Israel juga mendapatkan tekanan yang kuat. Hal ini dari segi ketenaga kerjaan, di mana banyak warga Israel yang ditugaskan untuk bergabung ke medan perang, sementara sekitar 80.000 pekerja Palestina ditolak izin kerjanya di Israel. Sejumlah industri yang mengaku menderita ada tekanan berat juga adalah industri sektor konstruksi, di mana industri ini menyusut 40% bila dibandingkan dengan periode sebelum perang. Jika skala serangan Hizbullah meningkat, kekurangan pekerja konstruksi akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Untuk saat ini dampak terbesar terjadi pada inflasi yang mencapai tingkat tahunan sebesar 3,6% pada bulan Agustus. Meskipun inflasi tetap di atas target, Bank Sentral memilih untuk tetap menggunakan suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Investor tidak yakin tentang kemampuan Israel untuk bangkit kembali. Shekel tidak stabil, bank-bank Israel mengalami pelarian modal dan 3 bank terbesar melaporkan peningkatan tajam jumlah nasabah yang meminta untuk mentransfer tabungan mereka ke negara lain atau mengindeksnya ke dolar. Ya, itu tadi pemirsa gambaran awal
mula dari konflik antara Israel dan Hizbullah hingga saat ini. Tentu kita berharap konflik antara Israel dan Hizbullah ini dapat segera mereda dan adanya gencatan senjata agar tak banyak lagi menelan korban jiwa.